warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ermawati. Saya di sini berperan sebagai pengamat dan ada Ibu Dewi Rizky, beliau berperan sebagai coach, dan ada juga Ibu Winda Astuti, beliau berperan sebagai coach. Dan kasus yang akan dipaparkan oleh Bu Winda adalah kasus mengenai Alfi. Sudah 3 bulan lebih beliau belum mampu mengenal angka dan berhitung. Nah, untuk sejauh ini Alfi belum mengenal angka. Oleh karena itu Bu Winda ingin mencari pencerahan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada coach. Adanya rubrik penilaian meliputi kompetensi inti yang ingin dikembangkan dari coach, seperti pendengaran aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Dan juga coaching ini harus mengikuti alur Tirta. Alur Tirta ini ada tujuan mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari yang sudah saya paparkan, apakah ada hal yang ingin dikembangkan atau ditambahkan oleh Ibu Rizky? Baik, terima kasih Ibu Ena. Saya akan mengembangkan rubrik penilaian sesuai dengan kompetensi inti seperti menjadi penilaian aktif, terus juga kehadiran penuh, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya akan menerapkan teknik coaching ini menggunakan alur Tirta, di mana saya menerapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya akan menambahkan satu itu karena saya melakukan pengembangan sejawat, jadi saya akan menambahkan untuk suasana kegiatan coaching ini agar nyaman dan penuh kekeluargaan seperti itu. Sekian Ibu. Terima kasih. Mari kita saksikan coaching ini kepada Bu Winda. Saya persilakan. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Sudah lama tak ketemu, Bu. Rizky senang akhirnya dalam kesempatan ini Rizky bisa berbincang dengan Bu Winda. Iya ya, betul ya, lama banget ya kita nggak ketemu ya. Dulu kan kita pernah satu rekan sejawat ya. Sekarang ya aku pengen datang ke sini tuh memang apa ya, ingin cerita-cerita nih sama Bu Isti. Iya nih, Rizky lihat sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan. Kebetulan Ibu, Rizky hari ini sudah beres kegiatan mengajarnya. Jadi apa yang bisa Rizky bantu? Jadi pas ya, Bu Isti Jadi ya. pas ya. Jadi pas ya. Iya, gini nih Bu Isti, apa ya? Saya tuh di kelas itu ya ada salah satu anak ya, ada salah satu anak namanya Alfi ya. Alfi di sini kita kan udah berjalan nih pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan ini. Kan di situ ada STPPA-nya, jadi apa, anak mengenal pramatematika gitu ya, dengan mengenal lambang bilangan gitu ya. Kalau untuk kemampuan kelompok B 1 sampai dengan 10. Nah, si anak tersebut itu kemarin kebetulan ada apa ya, ada kegiatan mencap gitu ya, mencap sesuai dengan bilangan yang ada yang ditentukan. Nah itu si anak itu masih kebingungan Bu Isti gitu. Jadi padahal itu misalnya angka 1 gitu ya, sama saya udah diberitahu, bahkan diberi contoh sebelumnya dia angka 1, tapi dia masih terlihat kebingungan. Jadi gimana nih, barangkali Bu Isti bisa sharing pengalaman terkait murid yang seperti itu, saya harus bagaimana gitu.
baik dari permasalahan yang Ibu ungkapkan bahwa Alfi di sini masih belum bisa mengenal panggilannya juga. Bisa mengenal, kemudian ya mengenal, selain belum bisa mengenal itu menyebutkan juga dia menghitung gitu kayak 1, 2 dia masih ya sama saya cobain menyebutkan ya. Ayo Pak, sebutin mulai dari 1, 2, 3, 7. Nah, kalau begitu apa penyebabnya sehingga Alfi masih kesulitan ataupun kebingungan dalam mengenal dan menyebutkan konsep ataupun panggilan Bunda? Ya menurut saya sih ya karena ya kebetulan juga ya ini anaknya juga apa ya memang ketika itu awal tahun ajaran banget sih anak tersebut masih belum mau ditinggal oleh ibunya gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kemudian saya juga mencoba membujuk kemudian memberikan memberikan pembelajaran yang menurut saya menyenangkan begitu ya anak-anak. Alhamdulillah anak ini bisa ditinggal. Nah itu poinnya alhamdulillah ya bisa ditinggal. Namun pada saat pembelajaran berlangsung ini Alfi masih sebenarnya asyik main sendiri tuh. Iya masih asyik main sendiri kadang jadi ketika ada inspirasi dari guru gitu ya ketika guru memberikan inspirasi nah ini Alfi masih anaknya tuh tidak menyimak begitu gitu jadi apa ya tapi dia senang dengan kegiatan seperti apa ya menyatu-nyatukan lantai kayak gitu dia senang seperti itu. Cuman pas kalau kita misalkan kadang kalau berdoa satu jari kanan gitu kan itu tanpa dirasa tanpa disadar kita juga sudah mulai belajar berhitung ya sebetulnya. Nah ini si Alfi ini nggak kurang menyimak gitu. Jadi yang tadi dipaparkan oleh Bu Indra penyebabnya Alfi salah satunya pas awal pembelajaran itu Alfi masih belum ditinggal ya masih walaupun Bu Indra sudah menyediakan ragam main yang baru. Iya, saya udah coba seperti itu. Nah sekarang apa kekuatan Alfi Bu? Apa kelebihan Alfi selain untuk mengenal konsep atau menyebutkan konsep bilangan itu apa sih kelebihan Alfi aspek penerapan apa sih dari sisi Ya betul sekali Bu. Ya ada sih ya kan memangnya setiap anak itu unik dan memang setiap anak itu berbeda ya berbeda kemampuan yang dimiliki. Ini anak ini Alfi sendiri di sini itu anaknya kalau dia pegang krayon gitu biasanya pegang krayon kemudian kayak dia main-main plastisin dia itu senang. Kemudian seperti kegiatan yang memerlukan apa ya sensorik motorik asik main gitu kayak meronce apa dia antusias Bu yang seperti itu. Jadi apa yang dipaparkan Bu Linda bahwa kelebihan Alfi itu lebih ke fisik motorik ya dari kalian ya lebih ke meronce lebih ke plastisin. Nah sekarang apa nih rencana Ibu ke depannya nih pembelajaran apa ini pembelajaran apa untuk Alfi sementara Alfi sudah menemukan Ibu sudah menemukan perkembangan yang Alfi sukai yang senang dengan kegiatan plastisin dengan meronce. Nah sekarang bagaimana rencana Ibu kan Ibu sudah mengetahui ini nah rencana Ibu ke depannya itu bagaimana? Rencana pembelajarannya mungkin atau dengan kegiatannya seperti itu. Ya mungkin kalau untuk rencana pembelajaran yang memang untuk Alfi ini ya betul sekali tadi kan Alfi memang memiliki kelebihan di fisik motorik begitu ya fisiknya juga bagus dia motorik kasarnya ya terutama ya dia bisa main panjat-panjatan kemudian masuk ke tangga menaiki tangga majemuk kemudian main ayunan juga dia
nggak takut gitu ya, terus anaknya juga ya aktif gitu lama-lama, padahal saat awal-awal dia pemalu ya, tapi lama-lama dia aktif. Mungkin nah ini kebetulan nih kita ini sekarang di sekolah temanya tentang kebun sekolah, jadi ya kebun sekolahku subtemanya tanaman ya, Bu Rizky, tanaman sayur. Nah mungkin sepertinya saya ingin apa ya dengan tema tanaman itu ya mungkin gimana kalau kan Alfi itu senang lompat, senang ngeronce, ya sensorik-motorik. Yang awal-awal sih paling di awal saya akan membuat kegiatan melompat dengan menggunakan apa ini pot-pot tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah. Itu yang pertama, sembari melompat anak-anak menyebutkan angka begitu. Jadi nanti saya akan tanya ada berapa pot nih yang berhasil dilompati gitu. Jadi sampai kan dia masih kebingungan juga 1, 2, 3, dia masih bingung kan. Barangkali kalau sambil lompat mah 1, 2, 3 gitu ya. Sambil diurutkan angka mungkin mudah-mudahan itu bisa ini ya. Itu berhasil mungkin ya. Itu rencananya itu satu. Yang kedua rencananya yaitu tadi kan temanya masih tanaman sayur. Kebetulan di sekolah ada kebun kangkung. Nanti kita belajar memetik juga kan, aku seneng tuh main-mainin. Mungkin daunnya dipetik sambil bilang 1, ayo Alfi petik 5 daun misalnya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sama kan Alfi senengnya kayak meronce ya, mungkin si batang kangkungnya nih sama aku mungkin akan dipotong-potong, kemudian nanti ya si potongan kangkungnya itu boleh dipakai meronce ya anak-anak gitu, sambil dimasukin di ronce tapi sambil berhitung juga gitu. Jadi misalnya coba ini guru misalnya udah ya tapi hitung dulu 1, 2, mungkin seperti itu kali ya. Ide bagus Bu Winda, Rizky sangat mengapresiasi kegiatan yang barusan Bu Winda katakan. Dan kegiatan pertama melompati pot, anak-anak berhitung 1, 2, 3, dan juga kegiatan yang kedua memetik daun ya yang ada di lingkungan sekolah dengan daun kangkung, dan yang ketiga juga batang kangkung dengan menyebutkan. Nah kira-kira Ibu dari ketiga itu mana yang lebih berhasilnya? Dari ketiga kegiatan itu mana yang lebih berhasilnya, lebih cocok untuk diterapkan di kelas dalam waktu dekat ini Bu? Iya. Ya kalau semuanya sih bisa ya, semuanya bisa diterapkan sesegera mungkin. Tapi untuk khusus untuk kasus Alfi kali ini paling ya saya mau coba yang itu aja deh, yang mengenal identifikasi kampung dulu, kemudian setelah itu ya itu dipetik, kemudian di ronce seperti itu, paling yang itu paling. Mungkin dalam waktu dekat dulunya akan mengidentifikasi dulu jenis-jenis kampung itu ya Bu. Ide bagus Bu. Nah sekarang kapan Ibu penerapan di kelasnya itu? Kapan, kan sekarang sudah pulang sekolah nih. Kapan nih kira-kira Bu Winda akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang tadi mengidentifikasi kampung, meronce kampung, anak-anak menghitung di kelas itu kapan Ibu rencananya? Oh ya, insya Allah di minggu depan mungkin ya, karena kan memang sekarang tadi yang saya katakan temanya itu tentang kebutuhanku, kebun sekolahku yang sekarang sedang berjalan itu yang tanaman buah, mungkin nanti di tanaman sayur mungkin saya akan merancang pembelajaran di hari Jumat ini kan biasa. Kita kan hari Jumat kalau di TK Sukahaji biasanya hari Jumat suka menyusun program. Mungkin akan dicoba di minggu depan gitu, nggak tahu lah hari ini hari apa gitu, tapi insya Allah akan saya laksanakan.
Jadi yang akan dikembangkan Bu Winda sebenarnya kan awalnya itu pengenalan kognitif ya, Ya. tapi dikaitkan dengan kelebihan yang Alfi miliki seperti itu. Nah kalau begitu apakah ada pihak yang terlibat Bu Winda dalam Bu Winda menyusun program pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini? Ya pasti harus ya, banyak yang pastinya rekan sejawat, kemudian kepala sekolah juga kan ya kan supaya anak-anak senang gitu kan dengan metik kangkung sendiri. Kebetulan kita ada kebun hidroponik, tapi memang itu yang punyanya SD sih sebetulnya, tapi masih pihak yayasannya yang punyanya. Tapi kan kita nggak bisa dengan begitu saja memetik itu tanpa izin. Paling saya mau minta izin ke kepala sekolah dulu mungkin untuk merencanakan program ini yang mudah-mudahan berhasil di ini ya, diizinkan di ACC karena ini kan memang demi ini anak ya gitu Gusti. Masya Allah ya, Bunda tadi sudah menemukan solusi ya Bu ya, dari yang menemukan kelebihan ataupun kekuatan dari Alfi, terus juga merencanakan program, terus juga ada pihak yang terlibat dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah. Ada hal lain nggak Bu yang akan dipelajari ke depannya selain dari penerapan tadi kan dikaitkan kegiatan psikoter, ada lagi nggak Bu kegiatan yang akan dikaitkan untuk mengembangkan kognitif Alfi? Paling di perkembangan bahasa mungkin ya, kan bahasa dengan kognitif itu memang apa ya, yang bukan dengan apa sejalan gitu ya. Jadi kalau anak memang mengerti itu, kemudian anak juga bisa memikirkan, menyebutkan kan itu kan bahasa dengan kognitif itu saling berkaitan begitu ya. Mungkin kemampuan bahasanya juga dari kemampuan kognitif itu juga bisa ditingkatkan gitu dengan kemampuan Alfi menyimak, begitu, menyimak pembelajaran. Setelah dia bisa menyimak dengan baik, dia bisa menyebutkan, otomatis juga dia pengetahuan kognitifnya juga mungkin bisa berkembang mungkin ya, itu harapannya Gusti. Terima kasih ya Bu Winda, mudah-mudahan nih ditunggu hasil refleksinya. Kan penerapannya minggu depan ya. Kira-kira berapa lama sampai Alfi bisa mampu menyebutkan itu? Kira-kira berapa lama ya? Waktu berapa lama? Ya tergantung target. Saya targetnya minimal Alfi bisa menyebutkan saja dulu ya, menyebutkan aja dulu, menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya mudah-mudahan setelah satu siklus berarti ya, satu siklus 1 minggu ada perkembangan lah. Jadi udah bisa nyebutin 1, 2, 3, 4, 5 minimal sampai 5 juga udah alhamdulillah gitu Gusti. Itu Bu ya Bu Winda, refleksinya minggu depan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi Bu Winda ya, bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Nih bisa ngobrol gitu ya, lama ketemu sekalian ngobrol. Ya alhamdulillah bermanfaat sekali Rizky. Terima kasih. Bu Winda sudah menemukan solusinya ya. Itu Bu ya. Jadi ya. Terima kasih. Terus diserahkan kembali kepada Ibu Pengamat, Ibu Bumi. Ada pencerahan. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Coach, bagaimana perasaannya ketika melakukan kegiatan coaching? Perasaannya yang pertama tentu saja saya ini ya harus sedikit membuat pertanyaan yang berbobot dari saya harus mengamati, saya juga harus menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana saya mengenali ini memberikan pertanyaan yang berbobot agar coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya gitu, dapat menemukan solusinya. Yang tadi disampaikan bahwa ada murid yang masih bingung dalam angka, dalam pendidikan 6 bulanan seperti itu. Dalam kegiatan coaching ini adakah yang bisa dipelajari yang bisa diambil hikmahnya menurut Ibu bagaimana? Tentu saja ada Bu ya, banyak sekali pelajaran yang Isti ambil. Yang pertama yaitu tentu saja Isti mengembangkan kompetensi Isti seperti tadi kehadiran penuh, terus mendengar aktif, terus saya juga harus berpikir kritis bagaimana saya
sampaikan. Terus juga pengalaman saya itu di sini menerapkan kegiatan coaching itu menggunakan algoritma tadi, di mana saya itu membuat pertanyaan sesuai dengan tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan juga bertanggung jawab seperti itu. Terus dari rencana ibu kedepannya bagaimana? Apa yang akan dikembangkan? Yang pertama tentunya saya akan terus belajar ya Bu, karena penerapan teknik coaching ini tidak dilakukan sekali dua kali, tapi diperlukan kebiasaan. Jadi saya akan mencoba Bu menerapkan di lingkungan kelas, ya bukan di lingkungan sekolah. Teknik coaching ini jika ada salah satu rekan ataupun ada salah satu murid yang ada permasalahan, jadi saya akan menerapkan teknik coaching ini kepada murid ataupun kepada rekan sejawat, sehingga guru dan siswa menemukan permasalahannya dari lingkungan